Perkenalkan, nama saya Deliana Aprila, NIM 114200100 dari PLUK 3 Praktikum PLNB 3. Jadi untuk acara kedua ini, acara pertama terkait koagulasi flokulasi. Jadi proses koagulasi dan flokulasi ini dia serangkaian proses, jadi tidak terpisahkan. Jadi kalau untuk koagulasi sendiri itu pada prinsipnya dia merupakan pengadukan cepat dengan penambahan koagulan yang nantinya akan membentuk mikroflok. Kemudian pada tahap selanjutnya itu flokulasi, nanti itu dengan pengadukan lambat, dan yang tadi mikroflok terbentuk pada proses sebelumnya nanti akan bergabung menjadi makroflok sehingga dia lebih mudah untuk disingkirkan. Nah, untuk pengujiannya ini menggunakan air limbah yang diambil dari selokan di daerah keledokan. Kemudian untuk fokusnya itu kita pada dosis penambahan tawasnya. Jadi tawasnya itu ada 5 jenis, 5 dosis. Yang pertama itu 0 mg per liter, 100 mg per liter, 200 mg, 300 mg per liter, sama 400 mg per liter. Nah, pertama-tama untuk air limbahnya ini dia nanti diuji keperluan awal dan akhirnya setiap dilakukannya penambahan dosis. Nah, kemudian untuk pengadukan cepatnya itu kita gunakan dengan kecepatan 100 rpm selama 1 menit. Setelah itu untuk pengadukan lambatnya dengan kecepatan 40 rpm selama 5 menit. Setelah itu kita tunggu 5 menit lagi, barulah diuji kekeruakan akhirnya. Itu dilakukan di setiap awal dan akhir penambahan dosis. Jadi kita tahu kekeruhan awal dan akhirnya seperti apa. Nah, kemudian dari hasil pengujian diketahui dosis yang paling optimum itu berada di kadar tawas 100 mg per liter, dimana dengan dosis itu efisiensinya tuh nilainya sampai 31,0375%, dan penurunan kekeruhannya itu senilai 5,8837 NTU. Nah, meskipun optimum di kadar 100 tersebut, tapi dalam percobaan ini kekeruhannya tuh masih jauh di atas baku mutu, di mana baku mutu sesuai dengan Pergub DIY itu senilai 5 NTU, itu maksimalnya. Nah, selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhinya seperti tadi. Jadi secara garis besar yang koagulasi dan flokulasi itu ada pH, terus dosis koagulannya, sama kecepatan pengadukannya. Kemudian untuk kekurangan dan kelebihan dari proses koagulasi dan flokulasi sendiri ini, kelebihannya itu dengan kita menambahkan koagulan maka akan mempercepat terjadinya proses pembentukan mikro yang nanti kemudian makroflok, sehingga mempersingkat waktu untuk menyisihkan adanya kotoran-kotoran di air limbah tersebut. Tapi kekurangannya juga dengan adanya penambahan ini, nanti selanjutnya itu kalau dalam skala besar dia diperlukan proses lebih lanjut untuk mengolah hasil makroflok tadi, karena tidak bisa langsung dibuang. Nah, kalau untuk aplikasinya itu seperti yang acara sebelumnya elektrokoagulasi, jadi ini bisa dipakai untuk pengelolaan air limbah.